selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di saat-saat terakhir sebelum melarikan diri, Dirgo Mukti memberitahukan informasi perawan sesat kepada Suto Sinting alias pendekar mabuk. Apa tindakan yang akan dilakukan Suto? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Boom! Batu itu pun meledak menjadi serpian-serpian lembut. "Jangan dengarkan celoteh si gila Sontoloyo itu," ucap Peri Malam dengan cemberut kesal. "Perawan sesat," gumam Suto dengan kerutkan dahi. "Lupakan tentang perempuan itu. Apa kau kenal dia?" "Tidak, tapi aku tadi melihat dia di sebelah sana dengan Dirgo. Tadi ku dengar Dirgo mengaku sebagai dirimu. Lalu aku keluar dan membeberkan rahasianya. Dirgo ditinggalkan oleh perawan sesat. Aku salah ucap tadi. Untuk meyakinkan perempuan itu, kukatakan bahwa Suto yang asli ada di perguruan Merpati Wingit. Lalu dia bergegas ke sana mencarimu dengan meninggalkan kemarahan kepada Dirgo Mukti. Sudahlah, jangan pikirkan tentang dia." Peri Malam meranjuk wajah. "Aku tidak memikirkan dia, tapi memikirkan orang-orang perguruan Merpati Wingit. Mereka bisa jadi korban tak bersalah jika benar-benar perempuan itu mengamuk karena tidak menemukan aku di sana." Itu urusan orang-orang Merpati Wingit, bukan urusanmu. Aku pernah ditolong oleh mereka. Kau pun diselamatkan dari luka dalammu oleh mereka. Tak bisa kita berdiam diri begini saja." Aku tak setuju kalau kau kembali ke Merpati Wingit. Aku harus kembali ke sana. Suto bergegas melangkah, tapi segera Peri Malam melompat dan cepat menghadang langkah Suto. "Jangan ke sana, Suto. Aku hanya ingin melihat apa yang dilakukan perempuan yang tak aku kenal itu. Kau pasti akan kembali pada Betari Ayu." Nada cemburu makin tampak jelas dari raut wajah muka Peri Malam. "Aku memang harus kembali pada Nyai Betari Ayu untuk menjelaskan bahwa aku tidak ada hubungan apa-apa dengan perempuannya bernama perawan sesat itu." "Tidak, kamu tidak boleh ke sana. Betari Ayu akan semakin kegirangan jika kau datang. Aku tahu dia mencintaimu, Suto. Itu hak dia, aku tak bisa melarang. Tapi kau melayaninya, kau tidur dengannya, dan cukup. Urusan itu kita bicarakan nanti saja. Sekarang aku mau ke sana dan jangan halangi aku." Tidak boleh." Peri Malam merentangkan kedua tangannya. Suto nekat sentakkan kaki dan melesat pergi, menabrak tubuh Peri Malam. Akibatnya, perempuan itu terjengkang ke belakang dan jatuh di atas tanah berpasir. Ia segera bangkit. Begitu melihat Suto sudah lenyap dari pandangan matanya, ia berseru, "Suto, tunggu, aku ikut." Karena pada saat itu terlintas dalam pikiran Peri Malam, jika ia tidak ikut mengawasi Suto, bisa-bisa hubungan Suto dengan Betari Ayu semakin lengket. Ini membuat ia kehilangan kesempatan untuk menempatkan cintanya di samping hati Suto. Ia harus mencegah hubungan itu agar tidak selengket karet. Kelebatan Suto memang susah diikuti, tapi Peri Malam bisa menggunakan penciumannya melalui udara. Suto menemukan 3 kuda tanpa penunggang. Bahkan, ia menemukan mayat Murbawati dan Widarti terkapar di sekitar kuda itu. Gila, ini pasti perbuatan perawan sesat.
Mungkin mereka bertemu dan didesak mengenai tempat perguruan mereka, namun tidak mengaku. Akibatnya mereka dibunuh secara keji. Siapa perempuan yang mengaku berjuluk perawan sesat itu ya? Tak pernah aku dengar namanya, kata Suto sambil matanya memandang ke sana sini. Saat itu, Pri Malam datang menyusul. Ia ikut terperanjat kaget melihat dua nyawa amblas dari raga. Dua orang dari Merpati Wingit yang kala itu dikenal pula olehnya. Pri Malam memandang Suto dan berkata dengan nada pelan, "Ada 3 kuda, tapi mengapa hanya 2 mayat? Pasti ada satu lagi milik korban." "Ya benar, lihatlah ke arah bawah pohon sana." Pri Malam terkejut melihat mayat Sungko dalam keadaan tanpa selembar benang di tubuhnya. Mayat Sungko biru legam sekujur tubuhnya, pertanda dihantam dengan pukulan tenaga dalam cukup tinggi. Perawan sesat sungguh perempuan yang ganas. Dia ibarat iblis cantik berdarah dingin. Siapapun yang menghalangi langkahnya dibabatnya habis. Repotnya lagi, dia memang punya ilmu cukup tinggi. Sukar dijatuhkan lawan. Ketika ia menemukan perguruan Merpati Wingit, ia dihadang oleh 2 penjaga di pintu gerbang. Kedua penjaga itu melarang dia masuk. Tanpa banyak berdebat, kedua penjaga pintu gerbang itu dihantam secara bersamaan hingga keduanya terkapar tak bernyawa. Blah! Pintu gerbang itu didobraknya dengan sebuah tendangan berkekuatan tinggi. Pintu gerbang itu bukan hanya membuka, namun juga terlepas dari engselnya dan sempat terbang sampai 7 langkah jauhnya dari pintu. Suara gaduh itu membuat mata para murid Merpati Wingit terperanjat dan terbelalak kaget. Sosok penampilan yang berambut aut-autan dengan pedang gading di punggung, mata tajam, wajah angker, jelas melambangkan suatu permusuhan yang harus segera diatasi. Beberapa murid mengepung perawan sesat. Tak ada gentar sedikit pun di hati perawan sesat. Ia bahkan berseru, "Mana yang namanya Suto? Aku butuh bertemu dengan Suto." Salah seorang dari wakil para murid itu berkata, Di sini tidak ada yang Suto Sinting. Pemuda itu sudah pergi." "Dusta," sentak perawan sesat. "Kudengar dia berada di sini dalam perawatan lukanya." "Tidak ada. Keluar kau atau kami rajang-rajang tubuhmu," bentak salah satu wakil dari para murid. Aku takkan pergi ya sebelum membawa Suto." "Berdebah kau, serang!" Serentak para pengepung menyerang perawan sesat. Mulanya mereka belum menggunakan senjata. Namun, ketika kedua tangan perawan sesat disentakkan ke samping dengan satu kekuatan tinggi, para penyerang itu berjumpalitan. Ada yang terlempar sejauh 7 langkah, ada yang tersentak naik ke atas dan jatuh dalam keadaan patah lehernya. Ada pula yang langsung menyeburkan darah kental dari mulutnya. Pendek cerita, 1 kali gebrakan 8 nyawa melayang. Melihat 8 korban jatuh akibat gebrakan perawan sesat, seorang berpakaian biru dengan rambut pendek sebahu dan dililit kain ikan kepala warna merah maju ke depan. Ia memberi isyarat agar para murid tidak menyerang. Orang itu adalah wakil dari Murbawati selama Murbawati pergi. Mereka tak tahu bahwa Murbawati dan 2 temannya sudah menjadi mayat akibat ulah perempuan berambut jabrik itu. Perempuan yang tampil lebih kalem itu adalah Suryadani. Ilmunya setingkat dengan Murbawati. "Siapa kamu? Dan mengapa mengamuk di wilayah kami?" Tak perlu kau tahu siapa aku ya. Yang penting, aku harus pergi membawa Suto Sinting, murid si gila tuak itu." "Suto sudah tidak ada. Dia sudah pergi. Memang mulanya dia kami rawat di sini. Tapi setelah sembuh, dia pergi dari sini. Dia memang bukan murid perguruan kami," tutur Suryadani dengan lebih kalem dan sabar. Aku perlu membuktikannya," kata perawan sesat dengan mata memancarkan kesan angker. "Dengan cara apa kau mau membuktikannya?" "Menggeledah tempat ini." Ini tempat terhormat ya. Tak bisa seenaknya kau ngacak-ngacak tempat ini." "Kalau begitu, aku harus memaksa untuk menggeledah tempat ini," sentak perawan sesat. Bagaimana selanjutnya gebrakan mematikan perawan sesat di perguruan Merpati Wingit itu
Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.